Bagian 15. Masa lalu Dava. Novel Dendam Pernikahan karya Poppy Novita. Mobil kijang hitam itu telah terparkir tepat di depan rumah Dava. Namun, Dava masih bergeming dengan tatapan kosong. Ia terkejut saat bahunya ditepuk cukup keras oleh Azril. Menghela napas panjang dan mencoba menghilangkan semua beban pikiran. Tangs. Ya, ucap Dava tanpa tenaga. Ia keluar dari mobil tetapi dicegah oleh Azril. Tunggu. Bos, besok lo mau ikut pemakaman? Enggak, jawabnya tegas dan segera turun dari mobil. Gue juga enggak kalau gitu. Dava menutup pintu mobil pelan lalu berjalan gontai masuk rumah. Menarik napas panjang sebelum membuka pintu. Mencoba melupakan bayangan tentang suami nada dan siap menghadapi masalah baru dengan Aira. Abang, suara lembut itu menyambutnya datang. Aira berdiri dari kursi ruang tamu dan mendekati Dava. Bersikap biasa saja dan meraih tangan Dava lalu menciumnya. Kamu masih marah? Satu pertanyaan meluncur. Penyebab berbagai pertanyaan berikutnya yang mengganggu pikiran Dava seharian ini. Dava ingin mendengar jawaban pasti. Ingin segera menyelesaikan masalahnya. Aira menggeleng lemah. Kenapa Aira harus marah? Aira nggak berhak marah sama abang. Wanita itu mencoba tersenyum. Dan jelas terlihat dipaksakan. Kenapa nggak ada wa? Kenapa WA aku nggak dibales? Kenapa teleponku nggak diangkat sama sekali? 3 pertanyaan selanjutnya Dava lontarkan. Tanpa basa-basi. Maaf, Bang. HP Aira ketinggalan di kamar. Aira nggak pegang HP seharian ini. Aira menjelaskan dengan tertunduk. Dava menghela napas panjang. Mencoba menahan emosi. Semua jawaban Aira sama sekali tidak memuaskan pertanyaannya. Ia ingin kejujuran. Bukan kebohongan seperti yang Aira katakan barusan. Aira sudah siapkan air panas buat mandi abang. Nanti makan malam setelah mandi aja. Ya, Aira tersenyum. Lalu berjalan menuju dapur. Menyiapkan air untuk mandi Dava. Ya Tuhan, Dava mengusap wajah dan menjambak rambut. Ia teramat lelah dengan semua permainan takdir ini. Tidak adakah sedikit kebahagiaan untuknya? Mengapa ujian hidup bertubi-tubi datang padanya? Tidak bisakah takdir bermain sesuai keinginannya saja? Saat ini, Dava tengah duduk bersandar di ranjang menunggu Aira selesai sholat Isya. Ia sudah mandi, juga sudah makan. 1 jam berlalu dalam keheningan. Keadaan berubah total ketika Aira diam dan hanya sesekali memandangnya saat ditanya. Perubahan yang sangat Dava benci. Maka malam ini, ia harus menyelesaikan masalahnya. Aira melipat mukena dan sajadah. Lalu meletakkan di meja samping ranjang. Ia melepas ikat rambut. Dan menggerainya bebas lalu naik ke ranjang. Ia bahkan sadar jika Dava memerhatikannya sejak tadi. Namun, rasa kecewa itu membuatnya enggan untuk bertanya dan berbicara banyak. Aira ngantuk. Bang, Aira tidur dulu. Ya, katanya sambil merapikan bantal tetapi gerakannya terhenti saat Dava menyodorkan ponsel. Ia menoleh menatap tak mengerti. Aku minta maaf. Di sini sudah tidak ada foto siapa-siapa lagi. Kamu juga boleh memegangnya kapan saja. Aira terdiam. Matanya bergerak-gerak menatap wajah Dava juga ponsel di tangan. Tanpa mau menyentuhnya sedikit pun. Ia menggeleng lemah. Kabut tipis mulai muncul saat hatinya kembali nyeri dengan ucapan Dava. Entah bagaimana ia menjelaskan rasa sakitnya. Ia sudah telanjur kecewa. Aira, nggak perlu. Bang, itu HP milik abang. Aira nggak mau lagi menyentuhnya. Lirik Aira tercekat. Jangan bicara seperti itu. Milik aku. Itu milik kamu juga. Kamu berhak marah. Kamu berhak maki-maki aku kalau kamu mau. Tapi tolong, jangan diamkan aku seperti ini. Aira nggak ngediemin abang. Tukas Aira cepat dan menggeleng. Bukankah Aira masih mau bicara sama abang? Iya, tapi beda. Tegas Dava berucap. Membuat Aira menciut nyalinya untuk kembali menjawab dan akhirnya kembali tertunduk. Dava menghela napas lelah. Menggeser duduknya agar lebih dekat dan meletakkan ponsel di tangan Aira. Mereka bersitatap dalam diam. Seolah menyampaikan segala rasa lewat tatapan. Andai hanya dengan begitu semua bisa tersampaikan. Maka tak perlu susah payah menjelaskan. Sayangnya, Dava harus tetap menyelesaikan. Aku hanya ingin memulai semua dengan kejujuran. Meski aku tahu, kejujuranku membuatmu sakit. Tapi, bukankah itu jauh lebih baik daripada berbohong? Aira mengangguk lemah bersama tetesan air yang meluncur bebas dari sudut mata.
Tangannya segera menyapu lembut dan mencoba menahan isakan. Aku lagi mencoba menata hatiku. Ra, menata hati dari luka yang belum mengering. Bantu aku untuk mengobati luka ini. Ra. Dava meraih tangan Aira dan meletakkan di dadanya. Ada banyak luka di sini. Banyak sekali. Aira menatap dalam diam, menunggu Dava melanjutkan. Kamu mau dengar cerita hidupku? Akan aku ceritakan semuanya. Tanpa ada kebohongan sedikit pun di dalamnya. Maka setelah itu, kamu berhak untuk memilih. Memilih membantuku menyembuhkan luka, atau menambah sayatan luka baru. Aira mengernyit, menatap tak mengerti. Dan tanpa menunggu lagi, Dava mulai menceritakan kisah hidupnya. Ia menarik napas panjang saat memorinya dipaksa kembali ke masa silam yang menyakitkan. Hari itu, Dava yang masih berusia 15 tahun, selalu jahil menggoda Sylvia, adiknya yang masih berusia 8 tahun. Dia tidak akan berhenti jika adiknya itu belum menangis dan mengamuk. Hal yang menyenangkan baginya. Tetapi tidak bagi Sinta, mamanya Dava. Sinta yang sedang sibuk memasak, mencuci, atau bersih-bersih rumah itu pasti akan langsung mengamuk saat mendengar Sylvia menangis. Memukul Dava dengan apa saja agar jera, dan tidak lagi menggoda adiknya. Anak sama papa sama saja. Menyusahkan bisanya. Tidak berguna. Dava hanya menyeringai lalu masuk ke kamar dan tidak mau lagi mendengar ocehan mamanya. Sudah biasa dan bahkan kebal oleh makian juga kata-kata kasar. Pernah mamanya mengatakan jika menyesal telah melahirkannya. Bodoh. Jika menyesal, kenapa tidak dibunuh saja sejak dulu? Jika tidak menginginkan, mengapa dilahirkan? Jika tidak sesuai keinginan, kenapa harus menyalahkan? Terkadang, menjadi orang tua itu memang egois. Mereka hanya memikirkan kebahagiaan sendiri tanpa peduli dengan kebahagiaan anak. Rinto, papanya Dava, adalah lelaki yang gemar bermain judi. Semenjak di PHK, dan selama setahun tidak mendapatkan pekerjaan baru, ia beralih profesi. Menjadi seorang penjudi. Atau setahun terakhir justru menjadi bandar judi di kampung. Pertengkaran demi pertengkaran selalu Dava dengar hampir 2 tahun lamanya. Dan semakin parah saja. Dava menutup kedua telinga dengan tangan saat mendengar teriakan makian juga barang-barang pecah di luar kamar. Dava sangat benci dengan suara pertengkaran. Hal yang jauh lebih menyakitkan itu, saat hidup seolah tidak memberinya pilihan. Mama mau kemana? Tanyanya saat melihat mamanya mengemasi semua pakaian. Mama mau pulang ke Jawa. Pusing lihat kelakuan papamu. Kamu ikut papamu saja. Mama tidak sanggup kalau harus mengurus anak yang tidak bisa diatur. Ini lebih sakit dari apapun. Ketika seorang ibu sendiri mengatakan hal demikian. Jika tidak sanggup mengurus. Jika tidak sanggup membahagiakan. Kenapa harus dilahirkan kalau akhirnya hanya disia-siakan? Mama jangan pergi. Suara Dava tercekat. Tak sanggup mengatakan banyak hal. Hanya 3 kata penuh makna. Tentang permohonan dan tentang permintaan seorang anak kepada mamanya. Dava benci mengeluarkan air mata. Namun, saat itu hatinya terlalu sakit. Air mata tak sanggup dibendung. Ia menangis terisak meminta mamanya agar tetap tinggal. Kamu sama papamu. Sylvia sama mama. Biar adil. Adil. Di mana letak keadilannya? Saat orang tua dengan egois memaksa tanpa memberi pilihan kepada anaknya. Saat seorang ibu justru meninggalkannya. Tanpa mau mendengar jerit permohonan sang anak. Dava baru menyadari keesokan harinya. Bahwa mama juga adiknya sudah pergi meninggalkannya. Hanya tinggal dirinya bersama papa yang juga terlihat murung. Entah menyadari kesalahan. Atau merasa kehilangan. Entahlah. Dava tidak memikirkan itu semua. Ia hanya memikirkan bagaimana mungkin seorang ibu bisa dengan mudah meninggalkan anaknya demi kebahagiaan sendiri. Maka, berhari-hari, berbulan, bahkan berganti tahun. Pertanyaan itu seolah tiada menemukan jawaban. Dava benci menangis. Karena itu menunjukkan betapa lemah dirinya. Namun, hatinya benar-benar sakit saat rindu datang tiba-tiba. Ia rindu omelan ibunya. Ia rindu menggoda adiknya. Ia rindu masakan ibunya. Ia rindu keluarganya yang utuh. Asteris. Dava mengangkat wajah, menengadah dan mengerjap berkali-kali. Matanya memanas. Bercerita tentang penggalan-penggalan masa lalunya. Seakan mengembalikan kepingan-kepingan luka yang telah lama hilang. Rasanya,
Masih sama, nyeri dan sungguh menyakitkan. Lalu bagaimana? Apa Mama dan Sylvia tidak pernah lagi pulang ke Padang? Tanya Aira. Ia terlihat antusias dengan cerita Dava. Meski selama mendengar, air mata bercucuran. Dava menggeleng lemah. Jawa ke Padang itu sangat jauh, Ra. Butuh ongkos banyak. Mungkin itu yang menjadi penghalang Mama untuk datang menjengukku. Dulu juga belum ada telepon. Hanya orang-orang kaya yang memiliki. Jadi, selama bertahun-tahun aku sama sekali tidak mendengar lagi suara Mama dan Sylvia. Dava tersenyum miris. Kembali menengadah agar genangan di pelupuk mata tidak berjatuhan. Kemudian mengingat lagi potongan kisah bertahun-tahun dulu. Masa SMA. Dava menjadi sosok yang sangat arogan. Sekali saja ia mendengar ada orang yang meremehkannya dengan sebutan anak bandar judi. Maka Dava tidak segan-segan menghabisi. Berkelahi. Sudah menjadi hal biasa baginya. Lucunya, papanya justru begitu membanggakannya. Ini dia jagoanku. Begitulah papanya berkata dengan membusungkan dada. Bangga saat memperkenalkan dirinya dengan teman-teman papa. Ketika papanya begitu membanggakannya, Dava justru bersikap sebaliknya. Bahkan terkesan acuh tak acuh. Dava benci dengan sebutan anak bandar judi. Dava benci dengan pekerjaan papanya. Karena papanya, Mama pergi membawa adiknya. Keluarga terpisah. Terpecah belah. Sebenci apapun Dava kepada papanya, ia tetap punya rasa iba saat berbulan-bulan papanya tidak kunjung sembuh dari sakit. Dava memaksa untuk membawa ke dokter. Tetapi papanya menolak. Nanti juga sembuh sendiri. Selalu begitu alasan untuk menolak. Terserah. Dava tidak peduli. Malam itu, saat hujan deras bersama petir yang menyambar menggelegar. Malam di mana ia kembali merasakan kesakitan yang teramat dalam. Lagi dan lagi, ia ditinggalkan. Sertifikat rumah ada di lemari. Kamu bisa jual rumah ini untuk biaya kuliahmu. Pergilah ke Jakarta, agar bisa dekat dengan mama dan adikmu. Mamamu sudah punya keluarga baru di Jakarta. Adikmu juga sekolah di sana. Bagi uang penjualan rumah ini dengan adikmu. Sampaikan salam papa untuknya. Papa minta maaf. Dava bergeming. Duduk di pinggir ranjang menatap kosong papanya. Menyadari satu hal, bahwa semua telah berubah. Mama dan adiknya telah menemukan kebahagiaan baru. Sedangkan dirinya, masih terjebak dengan harapan-harapan dapat berkumpul kembali. Bodoh. Lelaki parubaya yang semakin kurus tak terurus itu terbatuk-batuk. Tubuhnya semakin ringkih. Jauh berbeda dengan dulu saat masih ada Mama. Dengan napas tersengal dan pandangan mata mengabur, ia berucap lirih. Lanjutkan sekolahmu. Kuliah sampai sarjana. Agar tidak terkatung-katung dan menjadi lelaki tidak berguna seperti papa. Maafkan papa karena telah gagal menjadi orang tua. Satu keinginan papa. Jadilah orang sukses agar tidak ada lagi yang berani merendahkanmu. Dava menyeka cepat air mata yang hendak lolos. Menahan napas agar tidak terisak. Melihat papanya dalam keadaan lemah seperti ini, ternyata juga sangat menyakitkan. Ditambah dengan kata maaf yang terdengar tulus. Keinginan yang terdengar seperti harapan. Tangan yang mulai mengeriput itu menyentuh bahu Dava. Menepuknya pelan dengan senyuman. Tetaplah jadi anak kebanggaan papa. Luruh sudah air mata Dava. Kebenciannya melebur. Menguap dan hilang bersama sesal. Papanya yang dianggap penyebab segala penderitaannya. Justru begitu membanggakan dan menyayanginya. Jangan pergi. Suara Dava tercekat. Satu kata permohonan itu lagi yang terucap. Kali ini, ia memohon dengan sangat. Pa, jangan pergi. Ia mengguncang pelan kedua bahu tua yang telah memikul banyak beban. Terlambat, tubuh ringkih itu sudah tidak bergerak. Hujan di luar semakin deras. Petir menggelegar berkali-kali terdengar mengerikan. Sama halnya dengan hati Dava, yang semakin berkabut awan hitam tebal, mengerikan. Ia menangis sejadi-jadinya memeluk tubuh yang hampir tak pernah ia sentuh itu. Jangan pergi. Bukankah permintaannya sangat sederhana? Namun, mengapa takdir tak pernah mendengarkannya? Bersambung.